Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ulil kiram. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat para pengurus Masjid Ar-Rahman Cek Dengoyo yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan terspesialisasi ada om saya di sini, Pak Haji Andi Sudirman, yang senantiasa memberikan inspirasi kepada saya sejak kecil hingga hari ini, serta seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita senantiasa tercurah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu memaksimalkan ibadah Ramadan yang kita lakukan, sehingga kita mampu mencapai derajat ketakwaan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini ibarat kita memintal pakaian, sehelai benang demi sehelai benang. Tak lain benang-benang itu adalah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ibarat pemain bola, kita sudah memasuki seperempat final. Setelah kita melewati babak penyisihan, babak perdelapan final, sampai pada seperempat final, karena bulan Ramadan tinggal 4 hari lagi, masih tergiang di telinga kita. Dengan waktu yang sama, kita menunggu keputusan Menteri Agama untuk senantiasa memutuskan apakah kita melaksanakan tarawih atau tidak. Dan tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan insya Allah tahun depan Ramadan akan kembali lagi, dan kita belum tentu ada untuk mengisi amalan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu pesan Rasulullah SAW, taharrau lailatal qadri fi witri asri awakhir Ramadan, maka tuntutlah Lailatul Qadar, terutama 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maksimalkanlah ibadah yang senantiasa Anda lakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari, untuk senantiasa mencari Lailatul Qadar dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika sudah 10 terakhir bulan suci Ramadan, ada 4 bendera yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Yang pertama ada namanya bendera Liwaul Hamdi, bendera yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Bendera ini senantiasa memberikan kibaran dalam kehidupannya adalah orang yang senantiasa berzikir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Liwaul Rahmah, bendera yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Baitullah. Orang yang senantiasa memperbanyak Al-Qur'an dan memperbanyak ibadah-ibadah lain dalam kehidupannya. Yang ketiga, bendera yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kuburan Rasulullah SAW, itulah yang kita kenal dengan bendera Liwaul Maghfirah. Bendera ini yakni orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terus yang keempat, bendera yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Baitul Maqdis, yakni orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail dan memaksimalkan ibadah-ibadah Ramadan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan 5 aktivitas 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan adalah kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunat dalam kehidupan kita sehari-hari dan melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya melaksanakan sholat berjamaah jauh lebih penting dibandingkan dengan melaksanakan sholat ibadah secara personal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholatul jam'ah tabdadu ala salatil fa'si bisab'ina wa isrina darajat. Perbandingan antara orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah dengan melaksanakan sholat sendiri, perbandingannya antara 27 dengan 1 pahala yang mereka miliki. Ataukah kira-kira perbandingannya begini, kalau bapak
mau keluar kota, anggaplah mau ke shopping, ya ditawarkan kita sama-sama naik Alphard. Jadi di Alphard dibawa sopir yang bagus, tidak cakite-kite. Anggaplah Imanta ini bagus bacaannya, tajwidnya, dibawa oleh seorang imam, sopir yang bagus. Mana kita pilih? Kita naik sepeda sendiri atau naik Alphard sama-sama? Dan saya yakin kita semuanya mengatakan lebih baik saya naik Alphard, apalagi kalau dibawa dengan sopir yang bagus. Begitulah perbandingan antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena perjalanan kehidupan kita, dunia ini merupakan proses untuk sampai pada tujuan dan negeri seberang yang kita lalui. Sekalipun kita memiliki banyak harta dalam kehidupan kita, tapi kalau tidak ada tadi kendaraan, tidak ada angkutan yang mau mengangkut kita sampai ke tempat tujuan, pulang ke kampung tak, biar banyak berantak. Maka itulah sesungguhnya proses salat yang senantiasa akan membawa kita ke sampai tujuan yang sesungguhnya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk senantiasa melaksanakan salat, terutama untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatihkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Kita melaksanakan salat wajib dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan salat tarawih berjamaah. Kita melaksanakan salat witir secara berjamaah. Bahkan ditawari oleh pengurus masjid, kita akan senantiasa melakukan qiyamul lail di masjid ini sambil dengan buka bersama. Maka ini merupakan sebuah program yang sangat bagus dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum terakhir bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah talil Quran. Kita senantiasa memperbanyak baca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Untuk mencapai substansi dan hakikat kehidupan yang sesungguhnya, maka hendaklah berlandaskan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran berbicara pada masa kemarin, Al-Quran berbicara pada masa sekarang, dan Al-Quran berbicara pada masa yang akan datang. Di bulan Ramadan ini dijadikan sebagai sahrul madrasah. Kita senantiasa dijadikan sebagai bulan pendidikan untuk senantiasa membaca dan menghatamkan Al-Quran. Sehingga 11 bulan ke depan, di situ kita akan dituntut untuk mengaplikasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan Ramadan ini sebagai training center, sebagai bulan latihan. 11 bulan ke depan, di situ kita akan menunjukkan jati diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Quran? Karena mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita jauh lebih penting dibandingkan dengan hanya membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut penelitian Ma'arif Institute, dari 212 negara di dunia, ada 3 negara yang dirilis oleh penelitian Ma'arif Institute, negara yang bukan mayoritas berpenduduk Islam, tapi senantiasa mengamalkan nilai-nilai Quran dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Swiss. Bagaimana gambaran orang Swiss? Orang Swiss senantiasa memelihara nilai-nilai kejujuran dalam kehidupannya. Orang Swiss membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada orang membuang sampah sembarangan tempat di Swiss. Yang kedua, Jepang. Bagaimana gambaran orang Jepang? Nilai-nilai kejujuran senantiasa teraplikasi di budaya orang Jepang. Sekalipun kita memahami orang Jepang adalah orang yang menyembah matahari atau mayoritas beragama Shinto, tetapi orang Jepang nilai-nilai kejujurannya senantiasa teraplikasi dalam kehidupannya. Ia senantiasa membudayakan budaya antri dalam tradisi orang Jepang. Pernah Pak Yusuf Kala bersama dengan Pak Husni Tanra. Ketika itu dia naik taksi. Dompetnya Pak Husni Tanra ini dia hilang di taksi, dia lupa di taksi. Akhirnya dia sampaikan ke tour guide-nya yang membawa itu. Dia bilang tour guide-nya, tidak perlu Maki rasa di sini Pak. Di Jepang ini tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau tidak ada dikembalikan ini hari, besok paling lambat dompetnya Bapak akan kembali ke tangan Bapak. Jadi betul belum sampai ke hotel, baru sampai menghadap ke hotel, resepsionis hotel mengatakan, ini ada dompet tadi, ada supir taksi yang kasih kembali dompet ini. Ini Pak Husni Tanra bersama dengan Pak JK. Yang ketiga,
Negara yang paling Islami yang dirilis oleh Ma'arif Institute adalah New Zealand atau yang kita kenal dengan Selandia Baru. Bagaimana Selandia Baru? Ada seorang ibu bekerja dalam sebuah perusahaan. Dia membuat kue. Kuenya dan keranjanya disimpan di halte bus. Baru dia tinggalkan keranjanya, baru ke tempat kerjanya. Pulang dari tempat kerjanya, kembali mengambil keranjanya, mengambil uangnya, dibawa pulang ke rumahnya. Kurang lebih 20 tahun dia geluti profesi itu, uangnya tidak pernah hilang sepeser pun. Berbeda ketika saya tanya para kepala sekolah di Indonesia, bilang kenapa itu kantin kejujuran tadi tutup, padahal bagus ini anak-anak tidak perlu keluar sekolah. Dia bilang, habis kibarannya Ustaz, tidak kembali juga modalnya. Nah ini padahal kita mayoritas Islam. Di bulan Ramadan inilah sesungguhnya kita dianjurkan senantiasa dilatihkan yang namanya nilai-nilai kejujuran. Di Indonesia sebenarnya bukan kekurangan orang pintar. Yang di Indonesia hanya kekurangan orang jujur. Di Indonesia hanya kurang orang satu kata, satu perbuatan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Al-Quran inilah senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bagaimana melatih nilai-nilai kejujuran di bulan Ramadan ini. Sehingga nilai-nilai kejujuran itu mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak ada orang yang memahami kita berpuasa atau tidak. Kalau kita masuk dalam kamar, minum kopi 1 gelas, atau merokok 2 batang, baru kita keluar dari kamar menunjukkan ekspresi wajah yang orang seperti orang berpuasa, maka semua orang mengatakan kita berpuasa. Nah, disinilah sesungguhnya kita senantiasa dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi bukan hanya sebatas membaca Al-Quran itu, tetapi bagaimana kita mampu memahami Al-Quran sehingga kita mampu mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada 3 negara yang menggeliatkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Pertama, India. Kenapa India menggiatkan pendidikan karakter? Karena di India itu orang India, tradisi orang India banyak bicaranya, kurang kerjanya. Jama kipeleng India, panjangnya bicaranya, tetapi kurang kerjanya. Yang kedua Jepang. Jadi Jepang juga ini punya pendidikan karakter. Kenapa budaya orang Jepang? Orang Jepang banyak kerjanya, kurang bicaranya. Padahal penting juga yang namanya public speaking, bertutur kata dengan kata-kata yang sangat arif dan bijaksana. Terus yang ketiga, Indonesia. Kenapa di Indonesia perlu juga pendidikan karakter? Karena kalau di Indonesia, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ya makin banyak pengurus masjid biasa, lain yang diputuskan di rapat, ternyata lain yang dikerjakan di lapangan. Anggota DPR kita yang terhormat, lain yang diputuskan di DPR, lain yang dikerjakan di lapangan. Nah, disinilah sesungguhnya pentingnya namanya nilai-nilai karakter, bagaimana untuk senantiasa menjaga karakter ini sehingga sesuai dengan koridor-koridor yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada saya, kata Allah, niscaya aku senantiasa mengingatmu dan syukurilah nikmat yang saya berikan kepadamu dan janganlah engkau senantiasa mengkufuri nikmat itu. Sehingga apa-apa yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaklah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak mau berangkat ke kantor, ambil kunci mobil, baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Di bulan Ramadan kita dilatihkan berzikir sehingga nanti kita terbiasa lidah kita berzikir di luar daripada bulan suci Ramadan. Kita tidak keluar rumah tanpa berzikir dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Sehingga apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau kita menghadirkan Allah dari setiap usaha yang kita lakukan, semua usaha itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada problem yang kita hadapi, maka semuanya ada solusi alternatif dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bikin kopi, apa biasa kita baca? Ibu-ibu banyak di atas ini. Apa biasa kita baca, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Atau tidak ada ibu-ibu yang bikin kopi karena banyak warung kopi di sekitar kita di sini. Ya. Karena warung kopi sekarang ini sudah menjadi perpustakaan masyarakat. Orang yang suka mengajak ke warung kopi itu adalah perbuatan yang mulia. Karena Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, ayu amalu ahabbu ilai?" Amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Nabi mengatakan, "Wa mut'imil ji'an." Orang yang memberikan makan dan orang yang memberikan minum kepada orang lain.
Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit mentraktir, sedikit-sedikit mengajak ke warung kopi, maka itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang sedikit-sedikit mau ditraktir, sedikit-sedikit mau ditraktir, kira-kira bukan itu yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Karena warung kopi sekarang ini sudah menjadi perpustakaan masyarakat. Biasa pengurus masjid sudah berdoa, sudah berzikir, dia bilang, ayo kita ke warkop. Orang bicara tentang bagaimana tata kelola manajemen kemasjidan, bagaimana bicara tentang masalah keagamaan. Jam 7 orang bicara tentang bagaimana menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga strategis, menghadirkan manajemen sumber daya manusia yang ikhlas, amanah dan profesional dalam kehidupannya. Jam 9 orang sudah bicara tentang masalah politik. Tapi kalau ada jam 11 belum pernah tinggalkan warung kopi, kira-kira Pak Kapala Telem itu. Ya, bagaimana Pak Kapala Telem bicara tentang miliaran, tapi mau pulang di warung kopi dia bilang, cemidu. Apa itu cemidu? Cemidu, catat dulu. Ya, padahal miliaran yang dibahas. Dan biasanya pengusaha seperti tradisi Arab itu dia ketemunya di warkop itu pada sore hari. Orang Arab itu dari dulu ketemunya di warkop itu sore hari. Dia membicarakan tentang bisnisnya, peluang-peluang bisnis apa yang sesungguhnya yang kita hadapi dan bagaimana tantangannya, berapa kerugiannya, berapa keuntungannya. Maka ini sesungguhnya sebuah tradisi Arab. Nah, disinilah sesungguhnya saya ajarkan kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bikin kopi, baca mungkin Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Persis itu dibaca ketika orang tawaf di Baitullah, mengelilingi Baitullah 7 kali. Baca-bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasanya ketika tawaf, Nabi Lami Mutawifta ketika kita sampai di Rukum Yamani, berdoa Bu, berdoa Pak. Apa yang kita inginkan nanti di Todang Angin, maksudnya di kampung tak. Jadi kalau ibu bikin kopi baca Subhanallah, kalau suaminya dalam processing karir, maka mudah-mudahan ya Allah tingkatkanlah karirnya. Kalau dalam posisi dalam bisnis, ya sukseskanlah dalam bisnisnya. Kalau suaminya dalam bengkok-bengkok perjalanannya, ya luruskanlah perjalanannya ya Allah supaya kembali juga dengan jalan yang lurus. Maka insya Allah itulah sesungguhnya substansi dan makna zikir yang senantiasa kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ada aktivitas yang kita lakukan tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dari aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi adalah memperbanyak salat berjamaah. Yang kedua, kita senantiasa dianjurkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar, bertaubat sambil bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu penyebab ibadah Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan nama Nabi tanpa diikuti dengan salawat kepadanya. Maka kita senantiasa dituntut untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Nabi Adam alaihi salam ketika dikeluarkan dari surga bersama dengan Siti Hawa, nanti dipertemukan kembali dengan Siti Hawa ketika dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagi di ayat kursi. Ditanya oleh Allah, Adam, dari mana kamu mendapatkan nama Muhammad? Padahal baru 2 orang saya ciptakan di bumi ini. Baru kamu dengan istrimu Siti Hawa. Dari mana kamu mendapatkan nama Muhammad? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya Allah, ketika ruh itu kamu tiupkan dalam diri saya, di dalam arsmu sudah tertulis Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti ini nama Muhammad bukan orang sembarangan. Karena tidak ada nama yang berdampingan dengan nama Allah kecuali namamu ya Allah. Tapi kalau saya tanya bapak-bapak, contoh umpamanya kita. Siapa nama? Siapa? Hamdan. Ya, Pak Hamdan, persis sama dengan rektornya UIN. Ya, Hamdan. Coba kalau namanya Pak Hamdan dan fotonya Pak Hamdan dipasang di sana di Densirua sana, ya, dekat rumahnya pengacok sana. Dipasang di sana. Jangan berdampingan dengan namanya Prabowo karena terlalu jauh. Andi Sudirman mau di situ. Ya, Pak Hamdan dipasang fotonya dengan namanya Pak Andi Sudirman.
Pasti semua orang yang lewat di jalan itu bertanya, siapa ini Pak Hamdan? Pasti bukan orang sembarangan, pasti orang dekatnya dengan Pak Gubernur. Karena tidak ada orang yang bisa berpasangan dengan namanya Pak Gubernur kecuali dia. Maka begitulah, jangankan Pak Gubernur, Rasulullah SAW berdampingan dengan namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nama Nabi yang berdampingan dengan nama Allah kecuali Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang tua dulu mengatakan ini namanya Nurul Muhammad. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan, biasa perintahnya toriolo asalawat kiolo, agar salawat Pak Bukana dicengih. Ya itu toriolota banyak ilmunya, ya. Tetapi orientasinya adalah untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, 10 terakhir bulan suci Ramadan ini adalah memanfaatkan harta yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Agi mau balancari agamana fa Allah Ta'ala. Pasti fa Allah Ta'ala nawala ku lebih mai kana yeun balancari agamana. Karena apa-apa yang kita belanjakan ke jalan diridhoi oleh Allah, pasti Allah akan membalas lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita belanjakan. Wong Allah Ta'ala ma pasiwale temma pasilener. Pasti Allah akan membalas perbuatan baik itu, tetapi tidak seketika itu Allah membalas perbuatan baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di 10 terakhir bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk senantiasa membayar zakat. Kita senantiasa dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, bahkan untuk senantiasa memberikan buka puasa. Karena salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa memanfaatkan hartanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika bumi ini ingin diciptakan oleh Allah, bumi ini pada awalnya goyang-goyang, baru Allah menancapkan gunung. Jadi gunung itu adalah paku bumi. Setelah gunung itu diciptakan oleh Allah, bumi ini akhirnya tenang. Bertanya Allah malaikat kepada Allah, ya Allah, apakah makhlukmu yang paling kuat dibandingkan dengan bumi? Allah mengatakan al-hadid, besi bisa membongkar gunung. Ditanya lagi Allah pada malaikat, ya Allah, apakah yang lebih kuat dibandingkan dengan besi? Allah mengatakan an-nar, api bisa meluluhlantakkan yang namanya besi. Tanya Allah lagi pada malaikat, apakah yang lebih kuat dibandingkan dengan api? Allah mengatakan al-ma, air. Jadi yang lebih kuat dibandingkan dengan api, air. Itu namanya pemadam kebakaran. Ya, jadi kalau ada terbakar, datang pemadam kebakaran untuk menyiram supaya mati. Tanya lagi, ya Allah, apakah lagi yang lebih kuat dibandingkan dengan air? Allah mengatakan ar-rihu, jadi angin. Karena angin bisa senantiasa menerbangkan sesuatu. Orang Bugis biasa mengatakan, nah kenalah so angin. Ya, itu namanya ar-rih. Lantas malaikat bertanya kepada Allah kembali, apakah lagi makhlukmu yang lebih kuat dibandingkan dengan angin? Allah mengatakan, sedekahnya orang yang beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mampu mengaktualisasikan diri untuk mengisi Ramadan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama memanfaatkan harta kita ke jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita senantiasa terhitung sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wassa'adah. Allahumma fiq laqwa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.